Banyak pemain bintang sudah berpindah tim di NBA trade deadline musim ini. Tapi semua itu bukanlah sekedar trade biasa, karena NBA nggak bakal jadi sama lagi setelah ini. Salah satu yang paling mengejutkan adalah trade antara James Harden dan Darius Garland. Di sisi Harden, trade ini terjadi di momentum yang sangat aneh. Baru beberapa minggu lalu, Harden sendiri menyebut bahwa ia sangat bersyukur bisa bermain bersama Clippers di kampung halamannya Los Angeles di masa-masa akhir karirnya ini. Gak cuma itu aja, performa Clippers juga lagi panas-panasnya. Dalam 27 game pertama musim ini, mereka menang 6 kali tapi sudah kalah hingga 21 kali. Tapi setelah itu, mereka langsung menang 17 kali dan hanya kalah 5 kali saja. Jadi dari yang awalnya ada di posisi terbawah dan paling kelam di NBA, sekarang mereka sudah di peringkat 9 dengan rekor 23-26 dan masuk ke zona play-in. Tapi kenapa Harden justru di-trade saat Clippers lagi naik-naiknya? Bahkan rumor tentang trade ini datang tiba-tiba karena baru sehari saja sebelum trade ini beneran terjadi. Padahal Harden sudah sangat enjoy main bersama mereka dan jarang sekali kita melihat Harden merasa nyaman dengan timnya dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kenapa ia harus ke Cavaliers dan ditukar dengan Garland? Jika kalian pahami lebih dalam, ternyata trade ini benar-benar menguntungkan kedua tim. Darius Garland adalah seorang All-Star yang sejatinya ditakdirkan sebagai salah satu pemain utama Cavs untuk meraih gelar juara di era sekarang. Itu pun sudah sangat terlihat sangat meyakinkan musim lalu di mana kontribusinya sangat besar dalam membawa Cavs meraih total 64 dari 82 kemenangan pada musim reguler. Cavs akhirnya diprediksi untuk jadi kandidat juara NBA dari wilayah timur memasuki musim ini. Tapi ternyata apa yang terjadi jauh di luar ekspektasi mereka. Entah bagaimana Cavs langsung berubah menjadi tim yang biasa-biasa aja. Jumlah kemenangan dan kekalahan mereka sering berdekatan di beberapa momen pada awal musim ini. Dan untuk Garland, dia nggak bisa berbuat banyak. Sejak awal musim, dia sudah absen selama beberapa minggu karena operasi kaki. Saat sudah aktif, performanya belum kembali dengan sempurna. Dan sekarang dia mengalami cedera di kaki satunya. Dengan banyak bintang di wilayah timur yang absen karena cedera, ini adalah kesempatan besar bagi Cavs untuk berkuasa. Tapi mereka malah tampil mengecewakan. Itu sebabnya mereka mengambil Harden yang meskipun 10 tahun lebih tua dari Garland, dia masih bisa memberikan kontribusi besar dan pengalaman playoff yang banyak sebagai superstar. Cavs akan mati-matian untuk meraih gelar juara bersama Donovan Mitchell dan Harden. Karena dengan kontrak Mitchell yang sudah mau habis, mereka sudah nggak punya banyak waktu lagi untuk meraih sesuatu yang berharga dengan skuad mereka sekarang. Di sisi lain, Garland bisa menguntungkan bagi Clippers untuk sekarang dan untuk masa depan. Dia tetap bisa membentuk duet yang solid dengan Kawhi Leonard. Dan Clippers yang awalnya nggak punya aset sama sekali untuk masa depan, sekarang sudah punya Garland sebagai pionir. Cavs sudah menjadi tim yang kuat lagi untuk meraih gelar juara. Tapi ada satu tim lagi dari wilayah timur yang juga jadi semakin kuat. Dan ini mungkin kalian nggak sangka-sangka. Tim itu adalah Washington Wizards. Ya, gue tahu ini kedengarannya gila dan nggak masuk akal. Tapi semua pergerakan mereka pada pertengahan musim ini menunjukkan kalau masa-masa rebuild mereka akan berakhir lebih cepat dari yang kita kira. Wizards mengambil Anthony Davis dari Mavericks. Paket trade lengkapnya, Anthony Davis, Jaden Hardy, D'Angelo Russell, dan Dante Exum ke Wizards, dan Chris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley, 2 first round pick dan 3 second round pick ke Mavs. Dengan ini, Wizards sudah sepenuhnya berhasil beralih dari Bradley Beal dan Kyle Kuzma yang kontraknya terlalu mahal, dan nggak memberikan satupun kesuksesan menjadi duet bintang Trae Young dan Anthony Davis. Badan kedua pemain ini memang rapuh dan mudah cedera. Tapi setidaknya Trae masih salah satu playmaker terhebat di NBA saat ini, dan AD juga masih jadi salah satu pemain dengan defense terhebat, khususnya di area paint. Gaya bermain Trae dan AD cocok untuk satu sama lain. Trae bisa memberi banyak kemudahan bagi Davis untuk mencetak skor melalui pick and roll, sedangkan defense Davis yang ganas juga bisa menutupi kelemahan Trae di sisi tersebut. Ditambah dengan pemain muda bertalenta mereka seperti Alex Sarr, Keyshawn George, dan Trey Johnson, starting lineup ini kemungkinan besar bisa membawa Wizards kembali ke playoff musim depan. Ditambah dengan pick mereka tahun ini yang kemungkinan besar akan di posisi 15 besar, semua tim NBA harus mulai mengantisipasi gerak-gerik Wizards dalam beberapa tahun ke depan. Dan mau tahu fakta menarik? General Manager Wizards, Will Dawkins, sempat jadi petinggi di manajemen OKC Thunder beberapa tahun lalu. Kita semua tahu kalau Thunder punya reputasi yang sangat bagus dalam merekrut pemain-pemain untuk jadi juara. Mereka memang sudah membawa pulang gelar itu musim lalu. Tapi sepertinya mereka belum puas, karena mereka juga membuat pergerakan besar di NBA trade deadline ini. Mereka mengambil Jared McCain dari Philadelphia Sixers dan memberikan 1 first round pick dan 3 second round pick sebagai imbalan. Menurut gua melempar McCain ke Thunder adalah keputusan yang sangat beresiko. Orang ini udah bisa bermain seperti All-Star pada musim pertamanya di NBA sebelum cedera besar menimpanya. Memang sih performanya musim ini menurun drastis, tapi itu juga karena McCain masih menyesuaikan diri lagi plus menit bermainnya masih dibatasi. Sekarang McCain dapat memperkuat shooting mereka bersama skuad cadangan, dan ini hanya membuat Thunder jadi semakin mematikan memasuki playoff tahun ini. Tapi Thunder juga harus tetap waspada, karena ada 2 tim di wilayah barat yang memutuskan untuk berbenah demi bisa menandingi mereka suatu saat nanti. Grizzlies mengirim salah satu bintang mereka, Jaren Jackson Jr. ke Utah Jazz dalam trade blockbuster yang melibatkan 8 pemain.
JJJ, John Conchard, Jock Landale, dan Fitzwilliam Jr. ke Jazz, dan Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, dan George Niang, serta 3 first round pick ke Grizzlies. Sama seperti Wizards, Jazz yang awalnya kelihatan masih dalam proses rebuild, seketika jadi siap untuk bermain di playoff musim depan. Mereka sekarang punya lebih banyak big man yang solid. Bayangkan, Walker Kessler di center, JJJ di power forward, dan Lauri Markkanen yang tingginya 216 cm di small forward. Ditambah dengan Keontae George yang berkembang pesat dan mulai tampil seperti bintang musim ini, serta Ace Bailey yang umurnya baru masuk kepala 2 tahun depan, kebangkitan Jazz sudah ada di depan mata kita. Untuk Grizzlies, segala aset yang mereka dapatkan ini bisa jadi sinyal yang baik untuk proses rebuild mereka. Dan perginya JJJ ini juga memberikan ruang yang cukup luas bagi Zach Edey untuk berkembang. Jadi kedua tim bisa dibilang sama-sama menang dalam trade ini untuk jangka panjang. Tapi masih ada satu trade lagi yang pengaruhnya cukup krusial. Warriors akhirnya melepas Jonathan Kuminga. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan Kristaps Porzingis dari Atlanta Hawks. Di atas kertas, Porzingis merupakan pemain yang cocok dengan sistem bermain Warriors. Dia otomatis sudah menjawab permasalahan Warriors yang bertahun-tahun kekurangan center yang kompeten. Kemampuannya yang impresif di sisi defense juga bakal membantu Warriors sepanjang musim ini. Tapi masalahnya, Porzingis juga lebih sering duduk di bangku cadangan daripada bermain di lapangan karena mudah cedera. Tapi setidaknya Warriors bisa mendapatkan bala bantuan yang menarik untuk Steph Curry setelah kehilangan Butler karena cedera ACL. Dan buat Atlanta Hawks, ini adalah kesempatan yang menarik untuk melihat apakah Kuminga benar-benar bisa bersinar di tim yang baru. Gak cuma Kuminga, mereka juga mendapatkan tambahan shooter tajam dalam Buddy Hield. Dengan ini, Hawks sudah lebih siap untuk memulai era barunya. Masih ada beberapa tim yang juga jadi pemenang dengan trade-trade yang melibatkan role player penting seperti Ayo Dosunmu ke Timberwolves, Kobe White ke Hornets, Ivica Zubac ke Pacers, Jose Alvarado ke Knicks, Nikola Vucevic ke Celtics, dan masih banyak lagi. Tapi satu hal yang pasti dari semua trade ini adalah kekuatan di seluruh NBA sudah hampir merata. Tim-tim yang tergolong lemah dan masih rebuild sekarang terlihat lebih menjanjikan, dan tim-tim yang masih di papan atas klasemen pun terus bermain kompetitif satu sama lain. Jarang sekali kita berada di titik ini. Selain itu, tim-tim NBA sekarang juga harus lebih memperhatikan kondisi finansial mereka untuk mencari sebuah pemain. Suka atau tidak, mereka harus tetap mematuhi aturan ruang gaji yang ditetapkan NBA dan menghindari pajak yang berlebih. Meski itu harus mengorbankan pemain dan aset-aset berharga. Dan perjuangan untuk jadi juara NBA akan jadi semakin menantang untuk semua tim tanpa terkecuali. Itulah episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.